Prakaya dari Sekolah Minggu GPTS Palu kelas Madya 1. Hari ini saya akan bercerita dengan judul Aku Anak Sekolah Minggu. Saya mengambil cerita firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang naik perahu pergi ke danau Tiberias. Ternyata banyak sekali orang menunggu Tuhan Yesus karena rindu untuk mendengar cerita dari Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus datang! Aku sangat rindu dengan ceritanya. Oh, Tuhan Yesus datang! Kita dapat berkah, puji Tuhan! Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus karena juga Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di batu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Berkatalah Filipus, "Guru, tidak mungkin kita akan memberi makan orang sebanyak ini. Walau kita membeli roti, tidak cukup untuk mereka yang sangat banyak ini." Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kemudian anak kecil itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ini adalah bekalku 5 roti dan 2 ikan." Kemudian anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti itu dan mengucap syukur. Wow, ajaib, mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Anak kecil itu juga memberikan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, ini lagi 2 ikan dari bekalku." Tuhan Yesus mengambil ikan itu dan mengucap syukur. Ajaib lagi, Tuhan Yesus membuat 2 ikan itu menjadi banyak sekali. Dan para murid-murid membagikan kepada orang-orang. Orang banyak yang lapar itu pun kemudian makan dengan sepuasnya dengan roti dan ikan. Dan akhirnya mereka semua kenyang. Rupanya tersisa 12 bakul roti. Banyak kan teman-teman? Nah teman-teman, dari cerita ini kita belajar pertama, dari pribadi Tuhan Yesus yang peduli dan tidak membiarkan orang-orang tadi yang mengikutinya kelaparan. Kedua, kita belajar dari anak itu. Walau di bekalnya cuma sedikit untuk orang banyak, tetapi hatinya sangat tulus hingga rela memberi bekalnya kepada orang-orang. Dia tidak egois hatinya. Dia rela memberikan bekal itu yang dia bawa tadi untuk dirinya sendiri. Dia bagikan kepada orang banyak. Ayo anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak sekolah minggu kita harus memiliki hati yang peduli dan juga hati yang tidak egois. Jika kita melihat ada orang yang kesusahan, kita harus membantunya. Banyak hal kita bisa membantunya. Katakan, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Vanessa. VENNESA. Nah teman-teman, saat ini saya akan menceritakan seorang tokoh Alkitab
7 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Ayub memiliki rumah yang sangat besar dan Ayub mempunyai hewan-hewan ternak yang sangat banyak dan banyak sekali budak-budak yang terdapat di dalam rumahnya atau yang kita sebut pembantu rumah tangga. Ayub adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan karena dia adalah anak yang setia, taat, jujur, dan sayang sama Tuhan. Sama seperti Tuhan sayang kepadanya. Namun suatu hari ada suatu pribadi yang sangat tidak menyukai orang saleh seperti Ayub, yaitu si jahat iblis. Iblis datang menghadap sama Tuhan. Saat itu Tuhan sedang membanggakan Ayub. Tuhan berkata begini, "Lihatlah Ayub, dia tidak pernah mengecewakanku." Lalu iblis menjawab, "Ya, jelas saja dia tidak pernah mengecewakanmu, Tuhan. Bagaimana dia akan mengecewakanmu kalau hidupnya selalu diberkati? Coba saja kalau hidupnya selalu tidak diberkati, pasti dia akan mengutukmu, Tuhan." Lalu Tuhan membiarkan iblis untuk mencobai Ayub. Pencobaan demi pencobaan mulai menghampiri kehidupan Ayub. Mulai dari anak-anak yang meninggal, ternak yang mati, para pekerja pun ikut meninggal. Namun Ayub mengalami penyakit kulit yang membuat tubuhnya merasa gatal dan kesakitan yang luar biasa. Namun saat itu Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun istri dan sahabat-sahabatnya menyuruh Ayub untuk berhenti mengagung-agungkan Tuhan. Tetapi Ayub tidak melakukan hal itu. Karena kesetiaannya, Ayub pun dipulihkan oleh Tuhan dan mengembalikan 2 kali lipat hartanya dari kepunyaannya dahulu. Nah, teman-teman, dari kisah Ayub ini kita dapat belajar bahwa kita harus tetap setia walaupun kita telah mengalami banyak pencobaan. Sama halnya seperti sekarang ini. Virus COVID-19 membuat pekerjaan kita menjadi terhambat. Dan banyak yang berduka karena virus COVID-19. Tapi dari kisah Ayub ini kita dapat belajar bahwa kita percaya Tuhan akan memulihkan bumi kita ini. Sama halnya seperti Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Terima kasih. Shalom, nama saya Nobel dari Sekolah Minggu GPPS Palu. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Saya Anak Sekolah Minggu, Saya Tidak Takut. Tahukah teman-teman, ada salah satu tokoh Alkitab yang berani. Dia berani karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Begitu juga saya. Saya tidak takut karena Allah menyertai saya. Dimanapun dan kapanpun, saya tidak takut. Mari dengarkan cerita saya tentang tokoh pemberani ini. Suatu hari, ada peperangan terjadi antara orang Filistin dan orang Israel. Dari bangsa Filistin, ada seorang yang bertubuh besar. Dia seperti raksasa, bernama Goliat. Sehingga bangsa Israel ketakutan waktu melihat Goliat.
Goliat yang gagah perkasa. Kalian semua tidak akan mampu melawanku. Hahaha. Di sisi lain, ada seorang pemuda dari bangsa Israel yang bernama, siapa namanya? Ya, Daud. Sini, biar saya yang maju. Saya tidak takut karena Allah bersamaku. Ketika ia menghadap Goliat, Goliat malah meremehkannya karena badan Daud yang lebih kecil dari dia. Akhirnya, peperangan antara Daud dan Goliat pun terjadi. Daud hanya memakai umban dan batu, sementara Goliat berseragam lengkap dengan pedang, tombak, dan lembing. Hahaha, badan cilik seperti ini akan melawanku. Siap-siap kau, akan kalahkan dengan satu kali pukulan. Saya memang kecil, tapi Allah yang bersamaku yang membuat saya kuat. Dan saya tidak takut kepadamu, Goliat. Kemudian, Daud meletakkan batu pada umbannya dan memutar-mutarnya. Setelah itu, dilemparkannya kepada Goliat. Belum sempat Goliat beraksi, batu itu sudah mengenai dahinya. Sehingga Goliat jatuh dan mati. Ya! Ya! Semua prajurit Israel sangat takjub melihat kejadian itu. Akhirnya Daud pun menang dan seluruh prajurit Filistin lari ketakutan. Dan bangsa Israel bersorak atas kemenangan itu. Hore, kita menang! Demikianlah cerita Alkitab tentang Daud si pemberani melawan Goliat. Kemenangan Daud dan bangsa Israel karena Daud percaya bahwa Allah menyertainya. Amin. Hai, perkenalkan nama saya Indah. Saya akan menceritakan kesalehan Ayub di Joba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Teman-teman tahu apa arti dari saleh? Saleh adalah orang yang dengar-dengaran, menaati firman Tuhan, dan taat akan Allah. Ayub mendapatkan 7 anak laki-laki, ganteng kan teman-teman? Dan 3 perempuan. Salah satunya ini. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 300.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Ayub adalah orang yang paling terkaya di sebelah timur. Anak-anak lelaki dari Ayub ini sering mengadakan pesta menurut giliran mereka, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum. Setiap kali apabila sudah selesai pesta, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Setiap pagi Ayub bangun dan mempersembahkan korban kepada Allah sebanyak jumlah anak-anak Ayub, sebab pikirnya mungkin anak-anaknya telah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hati mereka. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari,
anak-anak Ayub ini sedang menghadap Tuhan atau sedang beribadah. Datanglah juga iblis, teman-teman. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperlihatkan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan serta rumahnya?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumah serta segala miliknya? Nah, apa yang ia kerjakan telah kau berkati, dan Ayub semakin diberkati." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tetapi jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Tiba-tiba dalam sekejap mata, seluruh harta dan anak-anak Ayub habis dikuasai iblis atau dirusak oleh iblis. Tetapi semua itu Ayub hanya berserah kepada Tuhan dan tidak mempersalahkan Allah. Ia tetap sabar dan bersyukur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Jadi teman-teman semua, janganlah pernah mempersalahkan Tuhan kalau ada ujian dan cobaan dari Tuhan. Tuhan pasti menolong kita asalkan kita taat kepada Tuhan, bersyukur selalu. Dan juga teman-teman harus rajin beribadah, menghormati orang tua, tidak membantah orang tua, dan selalu melakukan firman Tuhan. Demikian cerita tentang kesalehan Ayub. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.